Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul Menangkan Pilkadamu. Mau coba pakai jurus komeng? Ini menarik ya. Kita sudah melewati Pilpres 2024. Artinya dalam progres penghitungan suara real ya. Nanti pada tanggal 20 Maret kita akan tahu siapa pemenangnya. Tetapi di depan pada bulan November 2024 ini juga akan diadakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang tertarik untuk mengikuti menjadi kontestan di pilkada 2024, dari sekaranglah berbenah. Makanya kita keluarkan blog ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti kita tahu kemarin waktu Pilpres berikut pemilihan legislatifnya ya, khususnya DPD, yang di situ masuk Saudara Komeng, pelawak nasional ya, terkenal dia sebetulnya. Terlihat sepintas itu kok gampang sekali, tidak mengeluarkan biaya signifikan, tapi lolos malah mendapat suara terbanyak. Kita mengetahui bahwa Komeng ini adalah artis terkenal papan atas ya, sehingga sebetulnya nama popularitasnya itu sudah terkenal di mana-mana. Persoalannya memang tadinya apakah dia juga dikenal baik di dapil wilayah Jawa Barat. Ternyata kan dikenal banget. Jadi sebetulnya di-trigger oleh fotonya yang aneh sendiri di dalam kontestasi itu, sehingga memang mendapatkan voting terbesar ya. Artinya tidak disangka sebelumnya. Nah, apakah ini bisa dicontoh? Ya, polanya sih bisa saja. Tetapi itu tadi, walaupun dia terkenal secara nasional, sebetulnya dia juga disukai di daerah pemilihannya. Kalau tidak ya joblok juga. Itu cara milihnya Komeng juga sebetulnya luar biasa itu ya. Kenapa? Di situ kan tidak membutuhkan parpol. Cukup dengan endorse atau ada pendukung sebanyak 5.000 atau 6.000 KTP dari wilayah dapil itu ya, yang tersebar di wilayah dapil itu. Ya sesuatu yang tidak sulit ya untuk memperoleh angka seperti itu. Artinya tidak berat-berat amat. Jadi strategi Komeng memang boleh cukup. Beda banget. Dan dia menang. Nah untuk ikut pilkada ini beda lagi. Dia harus dicalonkan oleh parpol. Persyaratannya sih sama ya. Artinya dia warga negara, punya umur minimal 21 tahun, sekolahnya minimal SMA, dan juga tidak hilang HA-nya menjadi calon ya, dan bla bla banyak ya. Dan kemudian dia dicalonkan oleh parpol. Syarat parpol mencalonkan dia itu ya harus minimal 25% kursi yang ada di kabupaten. Karena itu kan nanti provinsi, kabupaten, dan kota. Ya tuh mau terserah mau apa. Jadi kalau kita katakan contoh kabupaten, misalnya Kabupaten Boyolali, itu kan sementara tahun kemarin itu dia ada 45 kursi di situ. Nah, dari 45 kursi itu, 35 kursi itu miliknya dikuasai oleh PDIP, dan selebihnya ada Golkar dan partai-partai lainnya. Sehingga yang kalau di sana itu contoh case-nya tadi, PDIP bisa mencalonkan calon bupati di situ. Nah, sehingga kalau Anda memang ingin menjadi calon bupati di kota itu, ya harus dicalonkan oleh PDIP. Kalau nggak bisa, karena partai yang lain itu kecil sekali kursinya di situ. Nah, persoalannya bagi ibu-ibu atau para artis yang mungkin tergoda untuk ikut di pilkada ini harus berpikir strategis di sini. Karena memang harus dicalonkan oleh partai politik. Apakah oleh satu partai politik yang menguasai 25%
thresholdnya di sana atau gabungan. Nah, tentu Anda harus bisa melebihi itu ya. Apakah dengan cara persuasi atau dengan cara apa, ya terpulang pada kemampuan Anda di situ. Kalau dalam pilkada ini kan beda sama dengan di calon legislatif kemarin. Kalau di calon legislatif tidak ada perang terbuka, maksudnya itu konfrontasinya antar kontestasi itu tidak terjadi. Yang bersaing mungkin hanya dari sesama partainya. Artinya jor-joran dalam hal bagaimana pemasangan baliho yang lebih bagus, pemberian souvenir atau tanda ikatan tali kasih yang lebih besar, dan bla bla. Tidak ada menjelek-jelekkan di situ. Berbeda dengan pilkada nanti, sama dengan pilpres dalam skala yang besar ya. Di sana akan muncul kontestasi, bisa sangat keras kalau misalnya di situ memang calonnya sama-sama jago ya. Kalau tidak sama-sama jago ya adem-adem saja. Karena itu ini betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. Nah, bagaimana strateginya untuk itu? Ya, Bapak atau Ibu mulai dari sekarang memang sudah memilih di daerah mana yang ikut untuk menjadi bupati, wali kota atau gubernurnya. Dan di sana kalau Anda memang belum menjadi orang terkenal di sana, harus penetrasi. Kalau itu di kabupaten, kita lebih sederhana ya. Karena kalau gubernur itu lebih complicated lah. Jadi itu kan minimal ada 5 kabupaten atau 6 kabupaten di kecamatan di satu kabupaten itu. Dan Anda memang dari awal sudah memfokuskan di bidang apa Anda akan membantu masyarakat di situ. Dalam artian pilkada ini memang Anda harus dikenal sebagai ya pengayom, pembantu masyarakat yang ada di wilayah. Sehingga kalau misalnya daerah di pilkadanya sampean itu nanti, misalnya pertanian, ya mungkin ada baiknya Anda gagas membuat suatu cara bertani secara modern. Artinya ada gagasan dan itu disampaikan dan dituangkan di wilayah secara konkret. Tidak bisa kalau Anda hanya dari media sosial saja tapi tidak ada sesuatu kegiatan konkret yang mengikat Anda, perasaan Anda dengan wilayah di situ itu. Sangat sulit bagi Anda memenangkan pertarungan itu. Tapi kalau ada percontohannya itu tadi ya, kita bilang misalnya di situ pertanian, bagaimana membuat perkebunan secara modern dan murah. Nah, Anda tumbuhkan dulu di sentralnya di situ satu, yang diajari cara modern dan murah itu. Nah, nanti Anda kembangkan di 5 kecamatan yang lainnya, atau 3, tergantung luas wilayahnya ya. Yang ingin saya katakan adalah Anda harus mempunyai kegiatan mendasar yang bisa membantu, yang bisa menghubungkan Anda dengan wilayah itu, wilayah pemilihan Anda. Disitulah Anda. Nah, tetapi jangan dulu tagline-nya Anda akan mau jadi pilkada, jangan. Harus ada suatu judulnya pengabdian, jadi kayak lembaga lah ya. Kegiatan sosial, lembaga swadaya sosial. Nah, nanti tinggal di switch pada saat pilkada itu akan terjadi kontestasi dilakukan gitu ya. Nah, jadi memang complicated. Tidak mungkin Anda tidak lewat parpol. Tetapi kalau memang mau juga tidak lewat cara independen, itu sih bisa juga. Anda bisa mencalonkan dengan syarat ada pendukung 10%. Kalau penduduknya itu 2 juta sampai ke bawah, sekitar 10%. Ya, kabupaten kan tidak mungkin jutaan ya. Jadi 10% dari jumlah penduduk yang memilih di wilayah itu. Susahkah itu? Ya tergantung itu tadi, kemampuan Anda di lapangan, gerakan Anda di lapangan. Karena itu suara-suara itu juga harus tersebar di 5 wilayah kecamatan itu.
Jadi istilahnya 1.000 per kecamatan lah. Tadi 10% per kecamatan. Karena syaratnya itu juga ada KTP, fotokopi KTP-nya dan surat dukungannya. Ini kan tidak susah. Cuma memang harus administrasinya teliti, jangan sampai terjadi KTP ganda. Ini kan dianggap sepele, tapi bisa satu KTP ganda itu di penalti jadi 50, yang sah ini digugurkan. Hati-hati. Dan memang sistem pilkada kita juga mengarahkan sebetulnya pada intinya supaya menggabung ke parpol. Sehingga kalau itu Anda persiapkan dengan baik, ya sudah. Kemungkinan Anda bersaing akan lebih terasa keberadaan Anda di situ. Dan kalau masyarakat sudah mempercayai Anda, percayalah. Suara itu, kontestasi itu akan Anda menangkan. Demikian Bapak dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.